Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut menimpa bus rombongan pelajar SMK di Jalan Raya Ciater, Subang. Sebanyak 11 orang tewas akibat bus terguling. Diduga bersumber dari korsleting listrik, api menghanguskan rumah makan, toko sembako, dan rumah warga di kota Cimahi. Tekun mengumpulkan uang selama belasan tahun, pengantar koran asal Kota Bogor akan naik haji tahun ini. Sebelum diterbangkan ke Tanah Suci, calon jamaah haji asal Kabupaten Subang, Jawa Barat diberangkatkan ke embarkasi Kertajati untuk pelepasan. Isak tangis keluarga turut mengiringi keberangkatan 432 calon jamaah haji. Sabtu dini hari, pelepasan 432 calon jamaah haji asal Kabupaten Subang dilaksanakan di Asrama Haji Jalan Arif Rahman Hakim, Komplek Islamic Center, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Isak tangis haru ratusan keluarga yang mengantar mengiringi pelepasan para jamaah haji. Untuk menjaga kelancaran dan keamanan, petugas membatasi pengantar calon haji yang masuk ke lokasi asrama sehingga kerumunan hanya terjadi di pintu masuk asrama. Petugas mengaku proses pelepasan berlangsung lancar. Pemberangkatan kloter pertama calon jamaah haji asal Kabupaten Subang hari ini berjalan dengan lancar dan sangat baik dengan penuh hikmat. Tadi saya melihat bahwa prosesinya berjalan dengan sangat hikmat dan berlangsung dengan tidak terlalu lama. Sesuai dengan edaran dan anjuran dari Kementerian Agama bahwa kegiatan prosesi pemberangkatan ini tidak memakan waktu yang lama dan semua jamaah bisa mengikuti dengan baik. Saya berharap tentunya kepada keluarga, kemudian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang bisa mendoakan seluruh calon jamaah haji itu bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, selamat sampai tujuan, selamat juga kembali ke tanah air. Selama ibadah haji, para jamaah yang masuk ke dalam gelombang pertama didampingi oleh 8 orang petugas dari Subang. Para jamaah diimbau tetap menjaga kesehatan dan memperbanyak air minum, mengingat kondisi cuaca yang lebih panas di Tanah Suci. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Calon jemaah haji asal Subang punya cara tersendiri untuk pergi ke Tanah Suci. Agar koper yang mereka bawa tidak tertukar, mereka berinisiatif menggantungkan tanda pengenal seperti sandal, gelas plastik, hingga topi sekolah dasar. Menjelang pemberangkatan kloter pertama jemaah haji asal Subang, petugas terus berupaya mendata dan mengecek barang bawaan calon jemaah, termasuk koper. Saat dilakukan pengecekan, petugas dari Kementerian Agama setempat menemukan banyak koper milik jemaah yang tak lazim. Ada koper yang digantungkan topi sekolah dasar, gelas plastik, kain lap, hingga sandal anak-anak. Pemasangan benda-benda itu atas inisiatif para jemaah sebagai penanda agar koper mudah ditemukan dan tidak tertukar. Sebetulnya koper milik jemaah haji ini sudah diberikan tanda pengenal seperti identitas oleh pihak Kementerian Agama. Namun bentuknya yang sama kerap menyulitkan calon jemaah haji, khususnya yang sudah lansia. Sebenarnya dari pemerintah sudah cukup dengan tutup atau bungkus koper ini sudah ada. Apa yang menjadi cirinya itu adanya identitas nama, nomor regu dan nomor rombongan serta embarkasinya. Sebenarnya sudah membantu, tapi jamaah lebih meyakinkan diri agar tidak tertukar, itu tujuannya. Inisiatif mereka berarti ya, Pak? Inisiatif jamaah ini. Jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Subang pada tahun 2024 mencapai 1.180 orang yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Para jemaah nantinya diberangkatkan melalui embarkasi Kertajati untuk selanjutnya diterbangkan ke Tanah Suci. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.
Informasi selanjutnya mungkin bisa menjadi motivasi untuk Anda berangkat ke Tanah Suci. Menabung selama belasan tahun, seorang pengantar koran di Kota Bogor bisa berangkat haji tahun ini. Selain berangkat haji, ia juga bisa membiayai anaknya kuliah hingga lulus. Tahun 2024 merupakan tahun yang menyenangkan untuk Zainal Arifin. Karena pria berumur 68 tahun yang tinggal di Malabar, Kota Bogor ini bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Perjuangan menabung selama belasan tahun yang ia lakukan tidak sia-sia. Kesabaran mengumpulkan uang dari mengantar koran akhirnya bisa memberangkatkan Zainal ke Mekah. Sejak usia belia, Zainal sudah berjualan koran. Namun tabungan untuk haji mulai dikumpulkan sejak tahun 2013. Keberangkatan Zainal ke Tanah Suci tak lepas dari peran anaknya yang telah lulus kuliah dan bekerja. Selain menggunakan uang tabungan, Zainal juga dibantu oleh anaknya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Nabung di BSI pertama yaitu 25 juta nabung. Ke sini langsung ya alhamdulillah. Dari dulu juga pengen naik haji saya. Saya profesi kan saya sebagai jual koran. Dari tahun 65, dari kelas 3 SD sampai sekarang ngecer koran saya. Alhamdulillah. Rencananya Zainal akan berangkat pada tanggal 20 Mei mendatang, tergabung dalam Kloter 20. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Diduga karena depresi, seorang pria di Sumedang nekat memanjat tower setinggi 60 meter. Petugas damkar harus mendatangkan ibu pelaku agar pelaku mau turun dari tower. Aksi pria bernama Resna membuat warga desa Jatisari di Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang terperanjat. Warga dibuat ketakutan lantaran pelaku memanjat tower setinggi 60 meter tanpa menggunakan pengaman. Apalagi dari video amatir, pelaku terlihat melamun saat berada di ketinggian. Ibu ditelepon sama anak ibu yang dijaga itu. Mama itu siapa katanya yang naik tower, anak kecil, nggak pakai sandal, nggak pakai apa gitu katanya naik ke tower. Nggak pakai pengaman. Gitu. Kalau petugas kan nggak naik tangga. Terus ibu ngomong ke tetangga yang ada di sana. Petugas damkar gabungan berjuang keras untuk membujuk pelaku agar turun. Petugas akhirnya mendatangkan ibu pelaku lantaran tak kunjung turun. Melihat ibunya menangis, pelaku akhirnya turun. Pelaku langsung dievakuasi ke puskesmas untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Laporan dari warga, kami laksanakan negosiasi tahap awal, tapi sudah koordinasi dengan beberapa relawan, dengan tim SAR. Akhirnya setelah mendengar, barusan nego dari bawah, yang bersangkutan turun secara sukarela. Setelah saya tanyakan namanya, barusan itu Resna ya. Tadi ibunya ada, kebetulan tadi nyampaikannya adalah warga Dusun Karasak, Desa Sukarapi. Dugaan sementara, Resna nekat memanjat tower karena depresi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.